Terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Diguyur hujan deras, sungai meluap hingga membuat sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat diterjang banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih di sejumlah lokasi. Di perumahan Grand Pamengkang, tolong bantuannya dong tim SAR. Ini udah kanan kiri kali banjir, tolong diterusin ke grup masing-masing. Inilah video amatir warga saat derasnya arus banjir menerjang sebuah perumahan di kawasan Pamengkang, Kabupaten Cirebon. Warga yang panik meminta pertolongan tim SAR. Masya Allah, banyak. Luar biasa kayak gunung. Kayak gunung. Derasnya luapan sungai membuat puluhan rumah di kawasan Kalijaga, Kota Cirebon terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter. Petugas gabungan dari BNPB mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara di kawasan Binangun, petugas TNI dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga setelah ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Tidak hanya itu, meluapnya sungai akibat curah hujan tinggi menyebabkan ratusan rumah warga di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir Senin malam. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga 120 cm. Sebagian warga memilih bertahan di tengah genangan banjir. Sama keluarga sini, Bu? Iya. Sejauh ini banjir ketinggian berapa sih, Bu? 80. Di dalam rumah? Iya. Kalau di luar? 1 meter lebih. 1 meter lebih. Ini perabotan pada hanyut semua, Bu? Iya. Apa aja yang hanyut, Bu? Ya itu perabotan piring apa. Untung aja akunya nggak punya yang itu yang bagus-bagus lah piringnya. Banjir setinggi 60 cm menggenangi jalur Pantura Bypass Kota Cirebon, Jawa Barat. Puluhan kendaraan mogok usai nekat menerjang genangan. Banjir ini disebabkan karena wilayah Cirebon sejak sore diguyur hujan lebat selama 5 jam lebih. Keadaan juga diperparah banjir kiriman dari hulu sungai. Warga berharap pemerintah mencari solusi agar banjir tidak kerap melanda permukiman mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, longsor terjadi di Kabupaten Lebak, Banten setelah hujan deras mengguyur lokasi selama beberapa hari terakhir. Peristiwa mencekam tersebut terekam kamera warga dan menimbulkan kepanikan. Sebuah tembok penahan tanah di Kampung Cibenter, Tengah, Desa Parakan, Kabupaten Lebak, Banten, tiba-tiba longsor usai hujan deras mengguyur lokasi. Suasana mencekam ini pun terekam kamera warga dan menimbulkan kepanikan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, warga khawatir longsor kembali terjadi karena intensitas hujan yang masih tinggi. Sementara BPBD Kabupaten Lebak meminta warga untuk waspada sepanjang bulan Januari 2026 karena cuaca ekstrim diprediksi masih akan terus terjadi. Selatan ada di Cilogram, Cibuber, di lokasi banjir yang memang harus kita waspadai ini. Ya pemirsa, banjir bandang juga menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Siau, Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara. 14 orang tewas, 4 lainnya hilang. Diguyur hujan deras lebih dari 5 jam menyebabkan banjir bandang. Hingga saat ini 14 orang tewas dan 4 lainnya hilang. Korban tewas akibat banjir bandang merupakan warga dari 3 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Siau. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang juga merusak permukiman warga, gedung perkantoran termasuk Mapolres Kepulauan Sitaro. Petugas berupaya mengevakuasi korban. 100 orang warga kini mengungsi di gereja Betabara, Kelurahan Paseng. Itu 13 ya, 3 masih dicari, 3 masih cari. Kemudian rumah kurang lebih ada 200-an ya, yang terdampak kepada banjir tersebut.
Sementara itu pemirsa, warga Jorong, tepi Nagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat mendadak gempar. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari pertama sekolah, anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti proses belajar mengajar di tenda darurat. Raut keceriaan dan pun terpancar dari wajah para pelajar. Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garuga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya. Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang. Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Karena sekolahnya hancur, Pak. Semuanya kan udah rata, Pak. Jadi kami di sini, Pak, di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa, Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu, Bu. Benar, Pak. Jadi dibagi dua ya, Pak. Jadi kelas 1, 2, kelas 1, 2 ini masuk pagi. 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita pun merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya kita terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.